PSM sering dirugikan wasit, Bernardo Tavares umbar cerita soal taruhan kartu kuning. Sosok pemain layak jadi duet Yoran Fernandes di PSM Makassar, Persija jadi pesaing utama. Sulit kejar PSM di papan atas, Thomas Doll rindukan sosok ini. PSM Makassar versus Bayangkara FC, Ketua Laskar Ayam Jantan beri peringatan supporter. PSM Makassar akan menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare pada Jumat 17 Maret mendatang. Laga ini diprediksi akan mendatangkan supporter lebih banyak dari laga sebelumnya. Pasalnya laga-laga terakhir PSM Makassar akan menentukan tangga juara. Ketua kelompok supporter Laskar Ayam Jantan Daeng Uki mengimbau supporter bersikap dewasa. Pasalnya sangat rawan supporter yang tidak punya tiket memaksa untuk masuk. Dia pun memberikan saran agar supporter tidak memaksakan masuk ke dalam stadion. Apalagi pihak panitia dan kepolisian sudah menyiapkan tempat kepada supporter untuk menonton bareng. Tujuannya agar yang datang dari jauh-jauh tidak kecewa. Persija Jakarta memang sedang dalam tren buruk setelah gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menilai memang ada kendala dari segi kualitas pemain, khususnya pemain yang bisa membuat perbedaan seperti bomber asal Bahrain yakni Abdullah Yusuf Helal. Juru taktik asal Jerman secara tidak langsung menyatakan rasa rindunya terhadap Abdullah Yusuf Helal. Thomas Doll menilai pemain asing Persija Jakarta itu bisa memberi perbedaan kepada permainan tim. Thomas Doll mengatakan salah satu alasan Persija Jakarta tidak dalam momentum bagus karena tidak adanya sosok Abdullah Yusuf Helal. Meski begitu, ia mengakui bahwa penurunan performa Persija Jakarta karena ia tidak bisa memainkan skuad terbaiknya. Hal ini terjadi karena cukup banyak pemain mereka yang dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares membeberkan cerita uniknya yang sering membuat taruhan dengan asistennya karena merasa sering dirugikan wasit. Tavares berkelakar sering taruhan dengan 3 asistennya siapa pemainnya yang akan diberikan kartu kuning. Kadang saat memikirkan laga selanjutnya saya taruhan dengan asisten saya, lihat ini kemungkinan akan diberikan kartu kuning supaya cukup akumulasinya di pertandingan selanjutnya. Nyatanya banyak kesempatan tebakan yang ia lontarkan benar. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan semata. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali memberi pesan misterius atas pengumuman skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2023 oleh Sintayong. Stefano Lillipali diduga kecewa usai namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil STY untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Burundi dalam pertandingan FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada 25 dan 28 Maret mendatang. Kekecewaan itu diungkapkan Lillipali dengan menuliskan kata lucu di Instagram story miliknya tepat setelah daftar pemain timnas Indonesia versus Burundi dirilis PSSI. Sementara itu banyak netizen yang menyayangkan Lillipali tidak dipanggil STY untuk memperkuat timnas Indonesia versus Burundi. Salah satu pemain yang layak didatangkan PSM Makassar pada bursa transfer Liga 1 adalah Rizky Ridho. Rizky Ridho dikabarkan akan hengkang dari Persebaya Surabaya. Pemain timnas Indonesia berusia 21 tahun akan habis masa kontraknya pada 31 Maret mendatang. Rizky Ridho bisa menjadi tandem Yoran Fernandes di PSM Makassar. Tidak hanya itu, ia juga bisa menggantikan posisi Yoran Fernandes di Liga 1. Kendati begitu tidak mudah untuk mendatangkan Rizky Ridho di PSM Makassar. Pasalnya ada klub lain yang digadang-gadang akan mendatangkan Rizky Ridho yakni Persija Jakarta hingga Persib Bandung. Namun pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengatakan para pemain tetap menunjukkan komitmennya sebagai profesional hingga durasi kontrak yang selesai. Mantan bintang Persija Jakarta Marco Simic memberikan kode soal kembalinya dia ke Indonesia dan berpotensi kembali bermain di Liga 1. Kode ini disampaikan Marco Simic sembari mengunggah video sebuah acara musik yang disebut warganet akan digelar pada akhir tahun 2023 mendatang. Rumor kembalinya pemain 35 tahun itu ke Liga 1 kembali mengemuka usai tak memiliki klub pada Januari 2023 lalu. Hal itu semakin dikuatkan dengan Bali United yang belakangan memang tak menggunakan jasa penyerang tengah asing. Tentu saja peluang ini bisa saja dimanfaatkan oleh Bali United demi merekrut Marco Simic sebelum awal musim Liga 1 nanti. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay